Selamat pagi pemirsa, bersama saya Arfi Banana di acara Arsa News untuk mengabarkan berita-berita yang fakta dan aktual yang kami rangkum dalam berita Arsa News pagi ini. Pemirsa, telah terjadi bencana longsor di klaster Wahkai Residence, Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur pada Sabtu sore kemarin. Hujan terus-menerus sehingga mengakibatkan terjadinya longsor. Curah hujan tinggi selama 2 hari sebelumnya diduga menyebabkan lahan di ujung klaster perumahan longsor setinggi 1,5 meter. Longsor yang menimpa lahan bagian belakang klaster perumahan Wahkai Residence diduga terjadi akibat fondasi tanah yang kurang kuat, tergerus oleh aliran penghubung sungai Caglak. Tidak ada korban jiwa di kejadian tersebut, tetapi sebuah mobil jenis pick-up terjebak di antara material longsor. Perbaikan akan segera dilakukan oleh Dinas Pemeliharaan Sumber Daya Air Kota Jakarta Timur. Petugas akan segera menyiapkan 4 mobil krain untuk melakukan pengangkatan, terutama terhadap mobil pick-up. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian insiden longsor tersebut. Masih seputar banjir dan longsor, kali ini terjadi di kawasan Rangkapan Jaya, Kota Depok, yang berimbas ditutupnya Jalan Raya Haji Amsir, Rangkapan Jaya, Kota Depok. Menurut Dinas PUPR Kota Depok, terdapat 22 titik banjir dan longsor di Kota Depok. Penanganan banjir dan longsor di sejumlah titik ini dikerjakan secara bertahap karena terbatasnya jumlah personil. Adapun untuk titik longsor antara lain yakni di Rangkapan Jaya Baru Jalan Usman Bantong, Mampang, Depok. Sedangkan untuk titik banjir di Kampung Bulak Barat, Pasir Putih, dan Kali Baru Permai Jalan Raya Mampang, Depok, sebagian besar sudah ditangani. Sementara itu, PMI Kota Depok menurunkan 1 unit mesin penyedot air guna membantu menangani banjir yang terjadi di Pancoran Mas, Kota Depok. Penyedotan air memakan waktu kurang lebih 6 jam. Relawan yang diturunkan sebanyak 4 personil dan dibantu oleh warga sekitar. Upaya ini dilakukan agar air dapat segera surut dan warga bisa membersihkan sisa banjir tersebut. Masih di Kota Depok, ratusan buruh melakukan aksi demo di depan Balai Kota, Kota Depok. Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh menuntut agar upah minimum Kota Depok naik 10%. Pak Buruh Depok, berapa persen maunya kawan-kawan? UMK Kota Depok tahun 2021 sebesar 4,3 juta rupiah. Buruh Kota Depok meminta UMK 2022 naik 10% atau sekitar 400.000 rupiah. Jadi tuntutannya UMK Kota Depok 2022 sebesar 4,7 juta rupiah. Dalam menetapkan upah, pemerintah menggunakan PP nomor 36 yang dianggap merugikan buruh. Padahal, tuntutan buruh di atas yang telah ditentukan dalam PP tersebut. Selain menuntut kenaikan upah sebesar 10%, FSPMI juga menuntut diberlakukannya upah minimum sektoral kabupaten kota. Beralih ke ibu kota, di mana ribuan mahasiswa dan buruh juga menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk menuntut hasil kerja 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dinilai gagal. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, massa mulai membubarkan diri. Polisi yang mengawal aksi unjuk rasa juga telah menggulung kawat berduri yang sebelumnya dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Polisi yang mengawal aksi unjuk rasa juga telah menggulung kawat berduri yang sebelumnya dipasang di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Selain itu, massa elemen BEM SI dihamburkan dalam bentuk gelombang. Mereka telah menyanyikan nyanyian sebelumnya. Setelah staf Presiden Muldoko setuju untuk menemui mereka di lokasi, massa berbelok ke kanan. Rombongan mahasiswa ini membubarkan diri hingga ke Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kendaraan bermotor diperbolehkan melewati Jalan Medan Merdeka Barat. Masa dari BEM SI ini menggelar demonstrasi peringatan 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Koordinator BEM SI Naufal mengatakan aksi tersebut dilakukan berdasarkan kajian. Terdapat sejumlah tuntutan yang dibacakan massa, mulai tuntutan agar pemerintah menjamin kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, pendidikan aman dari kekerasan seksual, penegakan marwah akademik, mencabut revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan aturan turunannya, evaluasi total Kabinet Indonesia Maju, serta tuntutan lainnya. Pemirsa, liburan akhir tahun 2021 telah tiba. Kemacetan pun terjadi di kawasan Tol Jagorawi arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terus dibanjiri pengunjung. Kondisi itu menyebabkan kemacetan panjang, terutama dari ruas Tol Jagorawi hingga menuju jalur Puncak. Di Tol Jagorawi mengalami kepadatan arus kendaraan wisatawan kembali mengular menuju Puncak. Ribuan kendaraan roda 4 memadati jalur ruas Tol Jagorawi menuju jalur Puncak, hingga mengakibatkan kemacetan cukup panjang. Arus wisata menuju Puncak disebut meningkat ketimbang hari biasa. Petugas Lantas Polres Bogor kembali memberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak sejak pukul 8.30 pagi tadi. Polisi juga memberlakukan kontraflow untuk arus dari Tol Jagorawi menuju ruas Tol Bocimi dan Sukabumi. One way ini diberlakukan mulai dari Ciawi sampai dengan Rindu Alam. Kemudian di luar Ciawi sampai dengan Pos 1 Bandung juga diberlakukan kontraflow. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar simulasi pembelajaran tatap muka tingkat sekolah dasar. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Hidup gini-gini aja. Bingung ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat selain main handphone? Saya akan memberikan solusinya. Apakah Anda mau? Langkah pertama, bersih-bersih. Dengan melakukan kegiatan bersih-bersih rumah, Anda sudah melakukan 3 contoh slogan kebersihan. Yang pertama, lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Yang kedua, lingkungan bersih, pantang risih. Yang ketiga, kekotoran adalah bersih yang tertunda.
Langkah kedua, membaca buku. Dengan membaca buku, kita sudah membuka jendela dunia. Bagaimana? Apakah hidup Anda sudah lebih baik? Iklan masyarakat ini didasari oleh pengalaman pribadi. Semoga bermanfaat. Pemirsa, dengan dilonggarkannya PPKM oleh pemerintah dan sudah dibukanya beberapa tempat wisata, bagaimana cara mengatasi COVID-19 agar tidak kembali meningkat? Kita sudah terhubung dengan Bu Berlian dari Satgas Covid. Halo Bu Berlian. Halo Mas Arfi. Halo Bu Berlian, apa kabar Bu? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana tanggapan Ibu setelah dilonggarkannya PPKM masa darurat ini? Menurut saya sebagai tenaga medis tidak masalah ya, karena dengan dilonggarkannya PPKM darurat ini justru bisa membuat kita akan terbiasa dengan kondisi new normal, di mana kita juga harus dapat beraktivitas seperti biasanya dengan berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya baik, apa yang harus dilakukan masyarakat agar kasus COVID-19 ini tidak meningkat setelah dilonggarkannya PPKM ini? Tentunya dengan tetap menjaga prokes ya Mas, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan juga vaksin itu perlu. Terus juga tetap menjaga imunitas tubuh supaya sehat selalu dengan olahraga dan juga makanan-makanan yang sehat. Ya baik, terima kasih Bu Berlian atas waktunya, sehat-sehat selalu. Sama-sama, semoga Mas Arfi juga sehat-sehat selalu. Hidup gini-gini aja. Bingung ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat selain main handphone? Saya akan memberikan solusinya. Apakah Anda mau? Langkah pertama, bersih-bersih. Dengan melakukan kegiatan bersih-bersih rumah, Anda sudah melakukan 3 contoh slogan kebersihan. Yang pertama, lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Yang kedua, lingkungan bersih, pantang risih. Yang ketiga, kekotoran adalah bersih yang tertunda. Langkah kedua, membaca buku. Dengan membaca buku, kita sudah membuka jendela dunia. Bagaimana? Apakah hidup Anda sudah lebih baik? Iklan masyarakat ini didasari oleh pengalaman pribadi. Semoga bermanfaat.
Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Arfi Banana di acara Arsa News. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar simulasi pembelajaran tatap muka tingkat sekolah dasar. Simulasi ini untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah Kabupaten Bogor. Salah satunya SD Islam Anugerah Insani ini. Saya izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Zahra. Saat ini saya mengajar di SD Islam Anugerah Insani, mengajar sejarah. Menurut saya, diizinkan sekolah tatap muka di tengah pandemi ini harus jalan dengan membaiknya kondisi COVID-19 di wilayah yang bersangkutan. Saya setuju dengan adanya pembelajaran tatap muka, namun wilayah tersebut harus sudah zona hijau dan lebih dari 80% masyarakatnya sudah melakukan vaksinasi. Untuk pembelajaran tatap muka sudah mulai aktif pada akhir Agustus dan kami menggunakan sistem sesi. Jadi kami membagi 2 sesi di setiap kelasnya sehingga tidak semuanya full masuk. Menurut saya, selama mengikuti peraturan yang ada, 5M itu bagi saya cukup aman untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tentunya kami butuh adaptasi untuk menjalankan PTM ini karena sudah hampir 1,5 tahun kami melakukan pembelajaran jarak jauh. Sampai saat ini sih sudah ya. Selama pembelajaran tatap muka, jam pembelajaran itu dipersingkat di setiap sesinya sekitar 2 jam. Kalau pendapat saya sendiri, mungkin karena pembelajaran jarak jauh kurang efisien ya, terutama untuk siswa jenjang SD, yang mana mereka belum terlalu paham dengan teknologi, dan ditambah lagi permasalahan sinyal yang selalu dipermasalahkan. Dan selama kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan seluruh pihak sekolah dapat menyesuaikan peraturan, maka tidak ada salahnya kami untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk masalah tanggung jawab pembelajaran tatap muka tentunya pemerintah ya, karena kita juga dapat melaksanakan PTM ini tentunya bukan dari keputusan sekolah aja, melainkan dari pemerintah juga. Setahu saya untuk daerah Jabodetabek sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Saran saya saat sudah mulai aktif PTM ini harus tetap jaga protokol kesehatan, karena dengan kita menaati peraturan, penularan COVID ini juga semakin berkurang. Nah pemirsa, setelah PPKM dilonggarkan oleh pemerintah, masyarakat sudah tak sabar ingin berwisata. Inilah salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan, yaitu Taman Mini Indonesia Indah yang berlokasi di Jakarta Timur. Bagaimana keseruannya? Sudah ada rekan saya Ahmad Riyadi yang berada di sana untuk membagikan pengalamannya untuk Anda. Dan liputan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Arfi Banana undur diri. Sampai jumpa. Halo pemirsa, nah udah lama banget loh tempat-tempat wisata liburan ditutup oleh pemerintah. Dan akhirnya sekarang pemerintah sudah mulai membuka kembali tempat wisata di daerah Jakarta ini. Salah satunya Taman Mini Indonesia Indah. Oh iya teman-teman, banyak banget tempat-tempat menarik loh di dalam. Salah satunya monorail yang katanya paling banyak diminati oleh masyarakat setempat. Yuk kita cek keseruannya di dalam. Oh iya, jangan lupa patuhi protokol kesehatannya. Ayo. Ini saya lagi ada di Bali loh. Eits, tapi bohong. Alias ini cuma replikanya aja. Maaf ya.
Hehehe. Yang benar, kita sekarang lagi di TMII, alias Taman Mini Indonesia Indah. Siapa sih yang gak kenal TMII? Di tempat yang merupakan kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia yang terletak di Jakarta Timur. Nah, di video ini kita mau kasih rekomendasi tempat yang instagramable dan wajib dikunjungi saat jalan-jalan ke TMII. Seperti namanya, TMII memang benar-benar menghadirkan Indonesia dalam bentuk kecil. Ragaman budaya Indonesia digambarkan melalui anjungan daerah. Anjungan tersebut mewakili suku-suku bangsa yang berada di 33 provinsi. Rekomendasi pertama dari kita yaitu Anjungan Bali. Nah, gapura masuknya disebut gapura belah karena berupa bangunan belahan kembar dalam posisi berhadap-hadapan. Anjungan Bali di TMII dibuat dalam bentuk lingkungan perumahan adat di pulau tersebut. Rumah adat mereka pada dasarnya dibuat menampilkan pola arsitektur tradisional, yaitu adalah bala gede. Ini merupakan tempat upacara manusia, yaitu rangkaian upacara yang diadakan sesuai siklus kehidupan manusia, antara lain upacara Bali dalam kandungan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Wih, keren banget ya spot desa budaya Bali yang unik dan semuanya serba tertata rapi. Well, kita tinggalkan Bali. Yuk lanjut ke spot selanjutnya, yaitu Istana Anak Indonesia atau IAI. Bangunannya ungu, berbentuk istana mirip dengan sebuah dongeng Cinderella. Istana ini cocok menjadi tempat belajar dan bermain bagi anak-anak. Bangunan utama istana dinamai Graha Widyatama, terdiri atas 4 lantai dengan ruang terbuka di lantai 2. Bangunan ini memiliki 2 sayap dan menara menjulang tinggi ke angkasa. Lambang kebersamaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam menggapai prestasi setinggi langit. Wih, keren banget ya teman-teman. Prasasti peresmian gedung ini ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1988. Di ruangan ini juga disajikan pameran wayang. Dan di ruangan ini juga disajikan pameran wayang dan juga peragaan aneka permainan tradisional anak. Tapi udah tahu belum sih kalau TMII itu memiliki luas kurang lebih 150 hektar atau 1,5 km persegi. Jadi nggak heran lah ya kalau muter-muter di sini bakalan capek banget. Yang lebih baik keliling antar spot memakai kendaraan pribadi. Tapi keren ya, dengan adanya tempat seperti ini bisa meningkatkan minat masyarakat untuk mengenal kebudayaan. Tapi keren ya, dengan adanya tempat seperti ini bisa meningkatkan minat masyarakat untuk mengenal kebudayaan di Indonesia. Jadi bisa foto-foto di spot instagramable sekaligus belajar di tempat sejarah. Nah, gimana yuk keseruan kita kasih berkeliling-keliling di TMI? Pasti seru kan? Seru dong. Selesai berkeliling di Taman Mini Indonesia Indah, jangan lupa cek out dari aplikasi Peduli Lindungi. Saya Ahmad Riyadi, Jakarta. Sampai jumpa.